Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan momen kita pada kesempatan ini, insya Allah dan mudah-mudahan, dan itu tercantum di dalam setiap doa kita, semoga kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Jadi sedang viral kini menyambut bulan suci Ramadan. Dan ini bukan hal yang baru, dan setiap tahunnya itu kita laksanakan bahwa, dan termasuk dari Kementerian Agama termasuk sponsor gitu, mengajak umat untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, penyambutan bulan suci Ramadan ini bukan sekadar tradisi biasa saja. Kita runut dari sejarah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disaksikan sahabat ketika menjelang masuk bulan suci Ramadan itu, beliau seolah-olah menyambut tamu agung, tamu kebesaran. Kalau untuk tingkat kabupaten mungkin bupati lah, kalau tingkat nasionalnya mungkin presiden lah. Seolah-olah gitu, persiapannya seperti itulah gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi bukan tradisi pas di ujung-ujung zaman saja, kita saja tidak. Jangan beriko disabuk lo bidiah lo, sekedar bidiah kan gitu. Jadi kenapa seperti itu? Pertanyaannya kan kenapa seperti itu gitu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama landasannya, di sini mungkin kami tidak akan mengupas tentang hadis atau firman, karena di hadapan kita ada ahli-ahlinya gitu, alhamdulillah. Yang pertama, fungsi utama kita adalah kita diciptakan termasuk jin dan manusia itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dari itu. Tugas pokok kita itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kita wajib kita kaitkan dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang petani harus petani yang beriman. Tujuan akhirnya, outputnya, petani yang beriman mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegawai begitu juga, pedagang begitu juga. Apapun aktivitas kita, tidak ada penghalang untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tugas pokok. Tugas pokok kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan bulan suci Ramadan tadi. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam sebuah hadis, al-khata'u wan nisyan sifatani lil insan. Sifat salah dan silap itu adalah sifatnya manusia. Jadi selagi statusnya menyandang status manusia, salah dan silap itu adalah dua sifat yang melekat di manusia dan tidak bisa hilang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan menyambut bulan suci Ramadan. Dengan landasan hadis tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita untuk mensucikan kesalahan-kesalahan dan kekhilafan yang selama ini kita kerjakan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, pasti ada. Walaupun tidak dengan kata-kata, dengan pandangan, dengan vonis, dengan niat, dengan ultimatum di dalam hati, itulah termasuk kesalahan. Lewat orang baik kok komentari dalam hati, walaupun tidak keluar dari mulut gitu. Kecil atau besarnya dosa kita, Allah Subhanahu wa taala berikan satu bulan yang penuh rahmat, pengampunan dan penuh taubat. Peluang taubat besar itulah bulan suci Ramadan. Maka pantaslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu seolah-olah menyambut tamu agung. Nah, kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun ini? Tentu pastinya kita pasti punya prinsip yang sama. Insya Allah kita jadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kalau masalah pengertian puasa apa segala macam, mungkin insya Allah kita sudah lebih paham itu. Karena kalau yang umurnya 40 tahun berarti lah 40 kali atau setidaknya 35 kali
bertemu puasa gitu. Artinya bagaimana kita mengemas Ramadan tahun ini justru lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Kita jadikan momen Ramadan ini menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang penuh dan berkah yang penuh, suasana keakraban yang penuh. Sebab di situ ada hikmah yang tersemat dalam pesan Ramadan itu kebersamaan. Ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ibadah tarawih bersama kita, jamaah gitu. Kan di situ ada silaturahmi untuk menjalin silaturahmi dan ibadah-ibadah lainnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan momen kedatangan bulan suci Ramadan tahun ini, marilah kita persiapkan diri kita, baik itu dari segi fisik dan mental, kesehatan yang pastinya, dan yang jelas puasa itu menyehatkan. Pasti gitu. Ketika kita resapi, kita sadari, kita tarik kepada jiwa kita. Kalau ada orang mengecehan, awak dari puasa dong. Insya Allah puasa itu menyehatkan. Coba kita rasakan sama-sama. Tidak perlu kita ambil sampel, kita rasakan aja. Kita resapi dalam kehidupan keseharian kita gitu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk ibu-ibu kan, adalah program diet puasa itu. Tapi kita geser niatnya, jangan untuk diet gitu. Dietnya itu nanti plus saja gitu. Puasanya karena Allah, kita sambut Ramadan itu karena Allah gitu. Bukan karena yang lain-lain gitu. Nanti dengan keikhlasan kita itu dietnya plus saja lagi gitu. Berkahnya plus saja lagi gitu. Ketika kita sudah ikhlas. Nah, disitulah kesiapan kita menyambut bulan suci Ramadan itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu itu termasuk rendangnya lah masak mungkin untuk menyongsong sahur pertama itu. Tapi kue rayunya jangan terlalu capek itu rusak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat pada tempatnya. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan milik kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.